warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Restanasari dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6C. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelancaran kepada saya dalam pembuatan proposal ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anda Nur Hasmalina, Magister Pendidikan sebagai ketua pembahas. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fatahillah, Magister Pendidikan sebagai dosen pembimbing 1. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ari Rahmawati sebagai dosen pembimbing 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. Latar belakang dari proposal ini adalah bahwa kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin di sekolahnya yang bertanggung jawab untuk memimpin proses pendidikan di sekolahnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme guru, karyawan, dan semua yang berhubungan dengan sekolah yang berada di bawah naungannya. Dari observasi awal saya, permasalahan yang muncul dalam upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di SDN 2 Air Naningan ada beberapa. Yang pertama, masih kurangnya pengawasan kepala sekolah dalam kinerja guru. Yang kedua, masih ada guru yang memiliki tugas tambahan sehingga tugas utamanya menjadi terganggu. Selanjutnya, masih ada guru yang tidak menguasai IT. Yang terakhir, masih ada beberapa guru yang belum memenuhi standar kompetensi sebagai guru. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, apa saja kebijakan sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua, apa saja langkah-langkah dan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Dan tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui gambaran landasan dan isi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua ada untuk mengetahui langkah-langkah dan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Manfaat penelitian ini adalah ada dua. Yang pertama ada secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pada bidang ilmu pendidikan tentang upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua ada secara praktis bagi kepala sekolah, bagi guru. Yang pertama bagi guru. Bagi guru diharapkan penelitian ini bisa menjadi informasi dan masukan untuk dapat meningkatkan kinerja guru agar menjadi lebih baik untuk kepala sekolah. Diharapkan bisa menjadi referensi untuk melaksanakan tugas dan meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas pendidikan bagi sekolah. Diharapkan dapat menciptakan kinerja yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan. Untuk saya, dan yang terakhir untuk peneliti atau saya sendiri, diharapkan bisa dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya masalah kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru. Ruang lingkup penelitian ini adalah yang pertama, landasan kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua, isi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Dan yang ketiga, implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Yang keempat, dampak dan upaya atau langkah kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Kajian pustaka dari penelitian ini adalah yang pertama, kepala sekolah sebagai pengelola kebijakan sekolah. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kepala sekolah merupakan pemimpin dalam pendidikan yang memiliki tugas melaksanakan dan mengawasi aktivitas sekolah dengan menyusun tujuan, memelihara disiplin, dan mengevaluasi pembelajaran yang dicapai. Untuk mencapai visinya dalam meningkatkan profesionalisme guru, kepala sekolah harus mempunyai peran. Di antaranya kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik, kedua kepala sekolah sebagai manajer, yang ketiga kepala sekolah sebagai administrator, yang keempat kepala sekolah sebagai supervisor, yang kelima kepala sekolah sebagai leader, yang keenam kepala sekolah sebagai inovator, yang ketujuh kepala sekolah sebagai motivator. Selanjutnya, profesionalisme guru dalam pengelolaan kebijakan sekolah. Dalam pendidikan, guru merupakan komponen terpenting dalam keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, dalam pendidikan memerlukan guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas adalah
Guru yang memiliki kemampuan profesional. Kemampuan profesional adalah kemampuan yang khusus kemampuan profesional adalah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang yang memiliki profesi. Kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh guru adalah yang pertama, kemampuan pedagogik. Kemampuan pedagogik itu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan hasil, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang menetap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana. Yang ketiga, kompetensi profesional, yaitu merupakan kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam yang memungkinkan pembinaan peserta didik untuk memenuhi standar nasional. Yang keempat adalah kompetensi sosial, yaitu merupakan kemampuan peserta didik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan. Akhir ada kebijakan, langkah, dan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Kepala sekolah itu merupakan orang terdekat dari guru-guru dalam pengelolaan proses pembelajaran, yang mempunyai peranan sangat penting dalam proses pengembangan profesionalisme guru. Upaya pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru itu bisa dilakukan dalam beberapa hal. Yang pertama, pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti pendidikan dan latihan dalam jabatan. Yang kedua, untuk menyediakan program pembinaan yang teratur. Yang ketiga, menyiapkan forum akademik guru di samping kegiatan supervisi. Kegiatan yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru itu ada penataran dan latihan. Di samping penataran dan latihan, dilaksanakan juga KKG atau kelompok kerja guru, yang merupakan salah satu wadah yang dibentuk untuk melakukan kegiatan tertentu dalam rangka meningkatkan keterampilan guru. Manfaat KKG ini dapat dilakukan kegiatan tukar-menukar pikiran dan pengalaman dengan kawan guru dalam mengatasi masalah, dapat memupuk kesadaran akan perlunya peningkatan mutu kemampuan sebagai guru, dapat terjadi saling membelajarkan di antara sesama teman guru, dan dapat membina rasa kekeluargaan di antara rekan sejawat. Angka pikir dan asumsi penelitian. Yang pertama, jika kepala sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan dan menjalankan perannya dalam mengatur kebijakan sekolah dengan baik dan efektif, maka dapat meningkatkan profesionalisme guru. Jika kepala sekolah tidak dapat memimpin penyelenggaraan pendidikan dan menjalankan perannya dalam mengatur kebijakan sekolah dengan baik dan efektif, maka tidak dapat meningkatkan profesionalisme guru sekolah dasar yang baik. Asumsi peneliti dalam penelitian ini bahwa kepemimpinan dan peran kepala sekolah dalam mengelola kebijakan sekolah dapat meningkatkan profesionalisme guru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Karena dalam penelitian ini mengambil data-data secara deskriptif untuk menggambarkan isi data yang ada dalam komite sekolah dalam pengembangan lembaga pendidikan. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan yaitu di SDN yang ada di Pekon Air Naningan. Yang pertama ada SD Negeri 1 Air Naningan, kedua SD 2 Negeri Air Naningan, yang ketiga SD 3 Negeri Air Naningan. Jadi jumlahnya ada 3 SD yang akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020 dan 2021. Objek penelitian ini adalah upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Subjek penelitian ini adalah
kepala sekolah, guru yang ada di SDN Pekan Air Naningan 3 SD tadi, dan staf tata usaha. Sumber data yang diperoleh itu langsung dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru itu sebagai sumber premier. Untuk sumber data sekunder itu dapat diperoleh dari dokumen-dokumen penting seperti prota, prosem, buku profil sekolah, data guru, data siswa, buku kurikulum sekolah, kalender pendidikan, program tenaga pendidik sekolah, dan lain-lain. Dan alat pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi yang tepat dan valid mengenai upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik analis data itu ada 3. Yang pertama reduksi data, yaitu membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Yang kedua adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur. Yang ketiga ada pemeriksaan kesimpulan. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, uji keabsahan data, untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti ini melakukan pengecekan keabsahan data dari hasil penelitian dengan cara yang pertama, perpanjang pengamatan. Peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Yang kedua adalah meningkatkan ketekunan. Ini maksudnya melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Yang terakhir ada triangulasi. Triangulasi ini menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber yang dipercaya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen penguji saya dan dosen pembimbing saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, dan salah teori, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.